Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sudah sampai di rumah dengan selamat. Intinya kita selalu meminta kepada Allah perlindungan dan keselamatan dalam setiap kegiatan kita. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana bentuk tanggung jawab notaris di dalam pembuatan cover note yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang bisa mengakibatkan tanggung jawab notaris tersebut muncul. Ya, Bapak Ibu sekalian, penikmat YouTube maupun media sosial saya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita kaji bersama bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap produk berupa cover note yang dikeluarkan. Yang nanti insya Allah akan kita bawakan juga materi ini di upgrading dan seminar di Pemda Serdang Medan ya, pada tanggal 5 nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, cover note ini bisa dijadikan dasar dalam rangka pencairan kredit biasanya, sehingga ada jaminan dari notaris bahwa jaminan tersebut akan menyelesaikan karena pekerjaan yang belum selesai dijamin oleh notaris tersebut dengan membuat cover note. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi etimologinya, pengertian dari cover note itu sendiri apa sih? Ya, kalau kita lihat bahwa cover note ini secara etimologi ya, yaitu cover berarti menutup ya, atau membungkus. Dalam bahasa Indonesia disimpulkan secara etimologisnya bahwa cover note merupakan catatan akhir atau penutup dari suatu kejadian, atau untuk dunia notaris dapat disebut sebagai kesimpulan ya, catatan akhir dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan di hadapan notaris. Nah, cover note tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh notaris itu sendiri ya, atas suatu tindakan hukum bagi para pihak yang dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris. Nah, terkadang cover note ini istilahnya menjadi buah si malakama bagi notaris itu sendiri ya, yang mana dibuat menjadi instrumen pamungkas untuk menutup semua tindakan hukum terhadap para pihak ya, untuk menindaklanjuti tindakan hukum yang lain. Nah, kita bisa mengambil contoh yaitu perjanjian kredit yang kemudian dibuatkan SKMHT dan atau APHT ya. Meskipun secara administratif dari sisi notaris itu sendiri di dalam undang-undang jabatan notaris tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tentang kewenangan kita untuk membuat cover note ya. Biasanya cover note ini dibuat oleh notaris, dapat dilakukan oleh notaris dalam segala situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah pasti ya, cover note tersebut ditandatangani dan dibubui cap stempel jabatan notaris ya, yang saya melihat tidak bernilai apa-apa di situ. Tapi di dalam praktik, terutama di bidang perbankan, cover note ini dibuat sebagai surat sakti ya, dari notaris, sehingga dengan cover note ini suatu pencairan kredit itu bisa dilakukan ya. Nah, biasanya cover note yang ini baru diterbitkan oleh notaris ketika debitur telah memberikan SKMHT kepada bank. Apalagi di dalam praktik PPAT juga berfungsi memberikan cover note ini sebagai kelengkapan berkas berupa sertifikat ya, hak atas tanah, warka tanah, atau akta jual beli yang diperiksa oleh notaris ya, sebelum ia mengeluarkan atau menerbitkan cover note ini
untuk memberikan kepercayaan kepada bank, ya, sertifikat atau unggahannya sudah pasti akan dapat didaftarkan nantinya. Nah, cover note hanya dapat dikatakan mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan. Dan mengikatnya itu hanya mengikat notaris apabila notaris tersebut menjadi pegangan sementara dari perbankan, hingga diserahkan seluruh akta dan jaminan yang telah didaftarkan melalui jasa notaris atau PPAT tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada satu ayat pun atau peraturan, ya, atau dasar hukum yang jelas tentang kedudukan cover note. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi dapat dibilang notaris yang telah menerbitkan cover note itu melakukan tindakan di luar wewenang yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, saya ulangi lagi, karena cover note tidak disebutkan dalam satu pasal pun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka jika notaris mengeluarkan cover note itu, maka notaris merupakan atau melakukan tindakan yang di luar wewenang dari notaris itu sendiri. Ya. Nah, kewenangan notaris ini dalam cover note ini dalam realisasinya pada kreditur perbankan bisa kita lihat misalkan dalam pembuatan akta, ya, sesuai dengan UJN pasal 15. Nah, kewenangan itu yang ada hanya membuat akta, ya, membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan glose, salinan dan kutipan akta. Semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, terkait masalah tanggung jawab, ya, tadi seperti tema kita pada malam hari ini, yaitu kekuatan hukum cover note yang diterbitkan oleh notaris serta tanggung jawab notaris terhadap pihak yang dirugikan akibat cover note tersebut. Sudah ada contoh kasus pada satu perbankan, ya, dengan kerugian nilainya sekitar 180 juta rupiah, ya. Ini contoh saja, diterbitkanlah cover note dalam rangka menjamin pelunasan atau penerbitan sertifikat atas nama debitur. Tetapi dalam hal ini ternyata notaris tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dijanjikan atau disebutkan di dalam cover note, ya, mulai dari SKMHT, APHT, sertifikat HT dan balik nama sertifikat hak milik menjadi atas nama debitur, yang mana saat pengajuan penerbitan cover note ini notaris berjanji menyelesaikan dalam waktu 3 bulan sejak ditandatanganinya akta. Nah, akan tetapi notaris melakukan kesalahan di sini, yaitu melewati jangka waktu tersebut, yaitu jual beli dan balik nama sertifikat yang sebelumnya atas nama pemilik lama dan nantinya akan tercatat atas nama debitur tapi belum terlaksana. Maka di sini dengan adanya cover note, maka kreditur di dalam melakukan pencairan kredit yang diberikan kepada debitur seperti yang dilakukan dalam kasus ini bukan sebagai bukti agunan, hanya sebagai pengantar, ya, para kreditur yang akan mengeluarkan kredit. Ya, minimal ada kepercayaan yang terbangun antara kreditur dan pemegang hak tanggungan. Nah, dari sisi penerbitan tersebut, cover note tersebut hanyalah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian sepihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 13-17 KUH Perdata. Yaitu ada 3 aspek tanggung jawab yang disebutkan di sini. Kita sudah biasa, ya, saya membawakan mengenai tanggung jawab notaris bisa dari sisi administratif, yaitu kita lihat di dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ada sisi teguran, ya, baik lisan maupun tertulis,
pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Lalu bisa juga dari aspek sisi tanggung jawab perdata, yaitu sanksi keperdataan ini dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para korban yang dirugikan akibat cover note tersebut. Ya, lalu dari sisi aspek tanggung jawab pidananya, sebenarnya dalam UJN ini diatur bahwa saat notaris menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana, ya, sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Tapi dalam UJN tidak ada pengaturan tentang atau terkait mengenai sanksi pidana, ya, di mana sanksi pidana ini hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, Bapak Ibu sekalian, fakta yang tidak sesuai dilakukan oleh notaris atas cover note itu menerbitkan cover note yang mana tidak dijalankan dalam pekerjaannya, sehingga terjadi wan prestasi di sini. Nah, akibat kerugian itu akhirnya ditanggunglah oleh kreditur kerugiannya. Nah, kreditur bisa juga sampai kehilangan objek jaminan pelunasan hutang tersebut, sampai juga kehilangan hak atas hak milik atas tanah yang dijaminkan tersebut. Nah, secara perdata, termasuk perbuatan tindakan yang dilakukan oleh notaris merupakan perbuatan wan prestasi, yaitu dalam pasal 1243 KUH Perdata, di mana wan prestasi ini timbul dari akibat pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, yang mana di dalam cover note dibuat oleh notaris terdapat janji-janji notaris di dalamnya. Ya. Nah, dari masalah itu akhirnya notaris bisa dimintai ganti kerugian yang meliputi biaya tadi seperti dalam bentuk perdata, ya. Lalu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh notaris yaitu berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga yang merupakan akibat yang akan diterima oleh notaris dari gugatan yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur di sini. Nah, sehingga yang terakhir dari kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, surat keterangan notaris atau yang dikenal dengan cover note merupakan suatu perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian yang berdasarkan pasal 1317 KUH Perdata yang dikategorikan suatu perjanjian sepihak yang mengikat notaris itu sendiri, tidak mengikat kepada pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam hal mana notaris berjanji membuat akta-akta yang terdapat di dalam cover note tersebut guna kepentingan pihak kreditur maupun debitur, sehingga cover note dapat disebut dalam suatu dokumen hukum. Nah, yang kedua, tidak ada di dalam pengaturan UJN, ya, baik nomor 2 tahun 2014 ataupun Undang-Undang 30 tahun 2004 terkait jabatan notaris yang mengatur tentang cover note yang seolah-olah mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat para pihak seperti akte otentik. Sedangkan cover note hanya merupakan surat pihak atau surat keterangan atau pernyataan notaris yang bentuk suratnya pun tidak mengikuti bentuk suatu akte otentik karena hanya terdiri dari kop surat, ya, tanda tangan serta cap notaris, sehingga hanya mengikat notaris itu saja. Nah, yang ketiga, kesimpulannya, bentuk pertanggungjawaban atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut, ya, perbuatannya dapat menyebabkan harkat dan martabat jabatan notaris menjadi tercemar. Maka oleh karena itu notaris dapat dituntut pertanggungjawaban hanya dengan beberapa macam diantaranya, yaitu secara perdata notaris melanggar pasal 1238 junto pasal 1243 KUH Perdata, dan bunga notaris juga harus tetap melakukan balik nama sertifikat ke atas nama debitur. Nah, berdasarkan pasal 9 UJN, notaris dapat diberhentikan sementara oleh menteri atas usulan majelis pengawas, ya, majelis pengawas pusat, paling lama 6 bulan. Nah, sebagai syarat, ya, Bapak Ibu sekalian,
saran saya kepada para pihak nih semua yang mendengarkan kajian singkat ini, yaitu sebaiknya mengenai tata cara penulisan dan aturan tentang cover note ini diatur lebih jelas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ya, ataupun peraturan-peraturan yang lain, karena selama ini cover note hanya dibuat berdasarkan kebiasaan praktik perbankan dan kasus di atas ya, yang tadi saya contohkan itu merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang merugikan berbagai pihak, bahkan notaris itu sendiri ya. Kemudian selama belum ada aturan khusus mengenai cover note, sebaiknya perbankan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dengan tidak menjadikan cover note sebagai dasar pencairan kredit. Dan sebaiknya notaris dalam menerbitkan cover note dilakukan setelah diprosesnya akte jual beli ya, karena dengan telah dilakukannya akte jual beli maka haknya itu akan beralih, sehingga dapat dilakukan pemberian hak tanggungan untuk menjamin dari sisi kreditur ya. Sedangkan dari sisi debitur seharusnya pencairan kredit itu tidak juga berdasarkan cover note, melainkan memastikan bahwa proses balik nama sertifikat sudah diurus oleh notaris ya, sehingga debitur tidak menderita kerugian di sini ya. Nah, dimana sudah dengan membayar lunas utang kreditnya, kredit tanpa telat ya, meskipun balik namanya itu baru selesai, debitur tidak dapat mengambil balik nama sertifikatnya karena terjadinya keterlambatan itu. Maka dari itu notaris di sini bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sedikit ini semoga bisa membawa manfaat buat kita semua, dan kita selalu meminta perlindungan kepada Allah supaya diselamatkan dari segala macam musibah yang akan menimpa jabatan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.